Pedoman Penyelamatan dan Evakuasi Gedung Rektorat Politeknik Engineering Pertanian Indonesia. Agar Gedung Rektorat Politeknik Engineering Pertanian Indonesia selalu siap menghadapi keadaan darurat, setiap orang pengunjung, panitia, pegawai, maupun petugas wajib memahami langkah-langkah penyelamatan. Berikut panduan terperinci untuk berbagai jenis situasi darurat. Kebakaran. Koordinator tim tanggap kebakaran melakukan briefing. Tindakan awal, segera aktifkan alarm kebakaran dan laporkan kejadian ke petugas keamanan pemadam kebakaran. Bila api masih kecil dan Anda terlatih, padamkan menggunakan apar. Evakuasi. Hentikan aktivitas, ikuti instruksi petugas dan pengeras suara. Evakuasi gedung melalui tangga darurat, jangan gunakan lift menuju titik kumpul yang aman. Prioritaskan membantu lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Saat evakuasi, turunkan badan dan raba pintu dengan punggung tangan sebelum membukanya. Jika pintu terasa panas, jangan dibuka. Tetap berada serendah mungkin, tiarap, untuk menghindari asap beracun, serta tutupi hidung mulut dengan kain basah. Pencegahan dan latihan. Lakukan simulasi kebakaran secara rutin, minimal 2 kali setahun, dan pasang peta jalur evakuasi di tiap lantai. Kenali lokasi apar, hidran, dan sistem alarm kebakaran di area Anda. Gempa bumi. Saat gempa, tetap tenang dan segera lakukan drop cover hold on. Turunkan badan ke lantai, berlindung di bawah meja atau struktur kokoh, shelter, dan tahan pegangan sambil melindungi kepala. Jika tak ada benda pelindung, berlindung di samping furnitur rendah. Jangan gunakan lift, hindari menggunakan elevator karena listrik dapat padam dan pemicu bahaya lain, misal sprinkler tiba-tiba menyala. Setelah gempa. Begitu getaran berhenti, evakuasi gedung secara tertib melalui jalur keluar terdekat menuju area terbuka aman, lapangan, taman, atau titik kumpul luar gedung. Periksa dan bantu korban terluka jika ada. Pastikan menjauh dari bangunan yang rentan roboh atau fasilitas berbahaya lainnya. Instruksi, drop, cover, and hold on, ini direkomendasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana sebagai cara tercepat melindungi diri saat gempa. Evakuasi setelah gempa juga penting untuk menghindari reruntuhan saat terjadi gempa susulan. Gangguan listrik pemadaman. Penanganan, jika listrik padam mendadak, tetap tenang dan tunggu instruksi petugas. Beri penerangan minimal melalui lampu darurat. Petugas keamanan harus memantau area untuk membantu orang berjalan keluar dengan aman jika diperlukan. Evakuasi. Lakukan evakuasi jika situasi benar-benar gelap total atau muncul bahaya, misalnya asap atau kerumunan panik. Gunakan jalur evakuasi standar dengan bantuan lampu darurat dan ikut arahan petugas. Catatan. Pemadaman listrik sendiri tidak selalu berbahaya, namun dapat menyebabkan kepanikan atau situasi berbahaya, misal lift berhenti tiba-tiba. Oleh karena itu, persiapan genset dan lampu darurat dapat mengurangi risiko saat kejadian ini terjadi. Ancaman bom atau benda mencurigakan. Tindakan awal, jangan menyentuh, menggeser, atau membuka benda mencurigakan. Hindari penggunaan radio atau telepon nirkabel di dekat benda tersebut. Laporkan, segera beritahu petugas keamanan atau polisi jika menemukan benda mencurigakan atau menerima ancaman bom. Sterilkan area sekitar, jaga jarak minimal 100 meter. Evakuasi. Jika dianjurkan, evakuasi gedung secara tertib sesuai instruksi petugas. Ikuti jalur evakuasi yang ditunjuk dan berkumpul di titik aman yang telah ditetapkan. Perlu diingat bahwa petugas penjinak bom profesional, J-Bom, memiliki protokol khusus. Sebagai warga, tugas kita hanya melapor dan mengevakuasi sesuai arahan. Kebocoran gas. Tindakan awal, jika tercium bau gas atau terdengar suara kebocoran, segera matikan sumber gas, katup utama, bila aman dilakukan. Jangan nyalakan api, hindari menyalakan korek api, kompor, atau mengoperasikan saklar listrik, termasuk lampu, di dekat area bocor. Ventilasi dan evakuasi, buka jendela atau pintu untuk ventilasi ruangan. Evakuasi semua orang ke area terbuka dan aman, jauh dari bangunan. Laporkan kejadian ke petugas keamanan dan petugas pemadam kebakaran. Gas bertekanan dapat menyebabkan ledakan jika terkena sumber nyala. Oleh karena itu, respon cepat dan evakuasi ke tempat terbuka sangat penting untuk mencegah kebakaran lebih lanjut. Kepanikan massa. Instruksi tenang. Bila masa panik, misal kerumunan terburu-buru keluar, tetap tenang dan dengarkan arahan petugas via pengeras suara. Buka jalur keluar,
Pastikan semua pintu dan koridor evakuasi terbuka. Arahkan arus massa keluar secara teratur, dengan memisahkan jalur keluar dan masuk agar tidak terjadi saling dorong. Hindari tabrakan, jangan berlari, dorong, atau teriaki-teriaki. Gerakan kerumunan perlahan dan terkontrol. Fokus mengurangi kepadatan manusia untuk mencegah orang terinjak. Mengelola kerumunan memerlukan koordinasi ketat agar evakuasi berjalan aman tanpa menimbulkan korban tambahan. Kondisi medis darurat. Pertolongan pertama, segera hubungi petugas medis, paramedis atau relawan kesehatan. Berikan pertolongan pertama sesuai kemampuan Anda, misalnya resusitasi dasar atau menangani pendarahan. Pertolongan pertama didefinisikan sebagai bantuan medis awal yang diberikan segera kepada korban sakit atau cedera. Koordinasi ambulans, pastikan akses menuju area ambulans tetap terbuka. Siapkan informasi korban, identitas dan kondisinya, untuk petugas medis. Utamakan korban. Fokus pada keselamatan dan stabilisasi korban hingga bantuan medis profesional tiba. Jaga keamanan diri sendiri saat membantu. Palang Merah Indonesia, PMI, menegaskan bahwa tujuan pertolongan pertama adalah menyelamatkan jiwa dan mencegah komplikasi. Pelatihan P3K sangat dianjurkan bagi petugas gedung dan panitia acara. Banjir atau genangan air. Jauhi air tergenang. Jika banjir tiba-tiba atau air menggenang di dalam gedung, segera matikan sumber listrik utama, AC, perlengkapan, jika memungkinkan. Hindari listrik. Jangan menyentuh alat elektronik atau kontak listrik dalam kondisi basah. Evakuasi vertikal, segera evakuasi ke lantai area lebih tinggi di dalam gedung jika aman. Jika air terus naik, evakuasi keluar gedung menuju tempat yang lebih tinggi, jalan utama, tanah lapang. Ikuti arahan petugas setempat. Keluarlah dari area genangan dengan hati-hati karena banjir dapat mengalir deras secara tak terduga. Pastikan mengikuti petunjuk penyelamatan banjir yang dikeluarkan oleh BPBD setempat. Kerusuhan atau tindak kriminal. Menjauh, jika terjadi kerusuhan atau ancaman kriminal di dekat auditorium, segera jauhi lokasi kejadian. Laporkan, hubungi petugas keamanan atau polisi sesegera mungkin. Evakuasi, ikuti jalur evakuasi aman yang paling tidak dekat dengan kerumunan. Evakuasi harus teratur dan tenang. Hindari tindakan konfrontasi atau provokatif. Patuh pada petugas, patuhi instruksi petugas keamanan polisi tanpa terkecuali. Dalam situasi kriminal, keselamatan diri adalah prioritas. Percayakan penanganan ke pihak berwenang dan jangan coba-coba mengambil risiko sendiri. Tim tanggap darurat. Koordinator darurat, pemimpin evakuasi. Memastikan prosedur berjalan lancar dan berkomunikasi dengan instansi terkait. Tim keamanan, bertugas mengamankan area, mengarahkan arus evakuasi, dan mencegah kepanikan. Tim pemadam awal, siaga dengan apar dan hidran. Memadamkan titik api awal atau potensi kebakaran lainnya. Tim medis, menangani korban cedera atau sakit mendadak. Menyiapkan P3K dan ambulans. Tim informasi, memberikan arahan resmi kepada penghuni. Menyebarkan informasi valid dan mencegah hoaks. Semua tim ini bekerja koordinasi untuk menyelamatkan jiwa. Tim tanggap darurat telah dilatih secara berkala dalam penanganan saat keadaan darurat berlangsung. Gedung rektorat dilengkapi dengan peralatan keselamatan. APAR, alat pemadam api ringan sebaran di setiap lantai dan dekat area berisiko. Fire hydrant, instalasi utama setiap lantai. Alarm kebakaran smoke detector, deteksi dini asap nyala api. Lampu darurat, menerangi jalur evakuasi bila listrik padam. Papan jalur evakuasi, peta evakuasi dan tanda exit di setiap lantai. Kotak P3K tandu, obat-obatan dasar dan penolong korban cedera. Megapone pengeras suara, komunikasi cepat ke massa. Genset cadangan, menjaga kelistrikan darurat agar lampu tetap menyala. Kenali lokasi peralatan di sekitar Anda dan pastikan tidak terhalang benda lain. Jalur evakuasi dan titik kumpul. Ikuti tanda hijau. Jalur evakuasi dan pintu darurat biasanya diberi tanda hijau, sesuai konvensi warna keselamatan, hijau untuk rute keluar atau titik kumpul. Gunakan jalur terdekat, segera keluar melalui jalur evakuasi paling dekat. Tetap tenang dan berbaris tertib. Titik kumpul. Setelah keluar gedung, berkumpullah di titik kumpul yang telah ditentukan, umumnya area lapang terbuka. Lakukan pendataan untuk memastikan semua orang selamat.
Lapor keamanan. Jika ada yang tidak terlihat, laporkan ke koordinator atau petugas di titik kumpul. Jangan kembali ke dalam gedung sampai dinyatakan aman. Penggunaan warna hijau pada tanda evakuasi memudahkan pengenalan rute keluar darurat. Nomor darurat penting. Pemadam kebakaran 113. Ambulans PMI 119. Polisi 110. PLN, gangguan listrik, 123. Simpan nomor-nomor tersebut dan kontak dengan cepat jika perlu. Kesimpulan, patuhi seluruh panduan di atas dan selalu siap siaga. Ingat, keselamatan jiwa lebih penting dari apapun. Tetap tenang, ikuti arahan petugas, dan gunakan jalur evakuasi yang telah ditetapkan. Semoga Rektorat selalu aman dan tertib dalam setiap situasi darurat. Politeknik Engineering Pertanian Indonesia, siaga, tanggap, selamat.